Oke, kembali lagi di channel Meralat Mental. Masih nyambung dari video gue sebelumnya ya. Jika di video gue sebelumnya gue bahas tentang ketakutan dan keluhan-keluhan senior gue ketika berada di perusahaan, kali ini gue akan mencoba membahas tentang betapa pentingnya mempunyai lebih dari satu sumber penghasilan. Nah, gue yakin kalian pasti sudah sering dengar ini ya, untuk membuat lebih dari satu sumber penghasilan ketika kalian sudah bekerja. Oke, nggak apa-apa. Ini anggap saja sebagai pengulangan atau pengingat bagi kalian ya, jika kalian saat ini sedang bekerja. Nah, memang apa yang gue rasakan ketika dulu ya, sempat bekerja di satu perusahaan, ketika sudah menerima penghasilan bulanan yang pasti gitu, kemudian lepas dari perusahaan itu akan terasa sulit. Apalagi ketika gue adalah fresh graduate, kemudian diterima di satu perusahaan yang notabene mempunyai gaji yang besar. Dari yang sebelumnya tidak terbiasa memegang uang besar, kemudian selama sebulan sekali dihadapkan dengan uang yang besar, maka kecenderungan untuk ingin selalu menerima uang bulanan yang besar itu akan selalu muncul. Nah, ini jika disambungkan dari apa yang disampaikan oleh ayah gue adalah salah satu jebakan ketakutan yang sebenarnya. Oke, karena hal tersebut juga, akhirnya gue pun menyadari bahwa ketika gue berada di perusahaan tersebut dan menerima gaji bulanan, dan apalagi jika gue merasa aman, gue harus siap-siap sewaktu-waktu jika gue merasa tidak aman. Karena dipecat dan siap-siap tidak mempunyai sumber penghasilan tetap gitu. Oke, kali ini gue akan lompat, gue akan bercerita ya kali ini dari curhatan saudara gue yang dia fokus untuk berbisnis gitu. Pada saat itu dia sedang dibandingkan dengan kakaknya. Kakaknya ini kebetulan menjadi seorang pegawai negeri ya di kantor perpajakan, dan memang orang tuanya ini menghendaki anaknya bekerja di satu bidang yang pasti gitu. Nah, untuk anak pertama atau kakak dari saudara gue ini, memang kebetulan lulusan dari sekolah kedinasan. Jadi ketika dia lulus sekolah, langsung ditempatkan di kantor perpajakan. Nah, sementara saudara gue yang gue ceritakan ini, dia sama sekali tidak ada minat di perusahaan, di kantor, kerja kantoran itu sama sekali ia tidak berminat. Tapi karena terus didorong, akhirnya saudara gue ini pun marah ya. Marah dalam artian kenapa harus dipaksa seperti kakaknya. Sedangkan saat itu kondisinya dia sedang berusaha untuk membangun bisnisnya. Gue ingat betul saat itu dia sedang membangun bisnis online ya, yaitu yang berfokus pada jual beli hiasan ya, yang berbahan dari rotan dan dedaunan yang langka. Nah, gue sebagai orang yang mengetahui bisnisnya, gue merasa ada progres di sana ya, dan ini pun bagus gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah bukan soal bisnisnya, tapi ketika dia cerita ke gue, katanya kenapa harus dibanding-bandingkan dengan kakaknya yang mungkin memang dipandang oleh orang tuanya ini mempunyai pekerjaan yang lebih menjanjikan ya. Ada gengsinya lah, katakanlah seperti itu. Nah, saat itu gue berusaha menenangkan dan mengatakan kepadanya bahwa oke, mungkin kakakmu memang mendapatkan tempat yang tepat ya, tempat merasa aman karena mendapatkan gaji yang pasti. Tapi kakakmu belum tentu bisa menjadi sepertimu. Nah, gue bilang seperti itu. Karena apa? Kakaknya terbiasa menerima gaji bulanan yang sudah pasti, sedangkan kamu belum menerima, tidak menerima gaji bulanan. Artinya kamu harus menciptakan sumber pemasukanmu sendiri. Nah, di kondisi itu memang yang terlihat kuat kakakmu karena dia setiap bulan menerima gaji. Tapi ketika dibawa di satu persaingan bebas, bisa jadi kamunya lebih menang gitu. Karena kamu sudah terbiasa berhadapan dengan situasi yang mengharuskan kamu untuk mencari uang sendiri atau survive. Nah, kemampuan untuk survive inilah yang menjadikan kamu lebih unggul daripada kakakmu. Nah, ketika gue bilang seperti itu, dia seperti sedikit tercerahkan dan bahagia ya, karena mungkin apa yang gue bilang itu betul. Bisa jadi kakaknya ini mungkin berjaya di kantornya, tapi ketika dibawa di satu kondisi yang seperti saudara gue ini, belum tentu kakaknya ini akan mampu.
Dan bisa jadi dia malah akan gagal gitu. Karena dia dihadapkan dengan satu kondisi yang memang berbeda sekali. Dulu ketika di kantor dihadapkan dengan suatu kepastian, sedangkan ketika dihadapkan dengan persaingan bebas, maka kepastian itu akan hilang. Sampai akhirnya mungkin kakaknya akan sadar bahwa di dalam hidup ini tidak ada yang pasti. Oke, mungkin sekian dulu cerita dari gue ya tentang pembelajaran yang gue peroleh kali ini. Jika kalian senang dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Dan jika dirasa ini membantu dan mampu mengembangkan cara berpikir kalian, silakan kalian bagikan agar orang lain juga mendapatkan dampak positifnya.